Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Bapak Ibu, sebelum saya membicarakan tentang guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu. Dan saya ada pantun semua ibu-ibu yang ada di Indonesia. Naik kapal lewat dermaga, kapal berangkat meraungi lautan. Ketulusan ibu tak ada duanya, hatinya bersih, penuh kesucian. Memancing ikan di tengah danau, di danau dapat ikan kerapu. Tak terhitung jasa-jasamu ibu, mulia sekali ibu. Terima kasih kepada semua para ibu di seluruh Indonesia dan sekali lagi selamat Hari Ibu. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada hari ini kita melaksanakan launching guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Latar belakang dari program ini adalah munculnya atau mulai berkembangnya banyak miskonsepsi tentang asesmen nasional, terutama dengan asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar adalah merubah ujian nasional kepada asesmen nasional dan salah satunya adalah asesmen kompetensi minimum. Dalam hal ini kita bergerak merubah paradigma untuk menyesuaikan dengan pembelajaran abad ke-21 dan kondisi dunia kerja di abad ke-21 yang tidak lagi hanya berfokus kepada bidang-bidang atau konten, tapi lebih kepada apa yang fleksibel yang bisa lintas mapel atau lintas bidang ilmu. Jadi, sebelumnya di ujian nasional bidang ilmu itu terkotak-kotak, misalnya bahasa Indonesia atau matematika dan sebagainya. Di asesmen nasional dan salah satunya asesmen kompetensi minimum, kita menyasar kepada kompetensi-kompetensi utama yang lintas mapel, yang juga nanti di dunia kerja juga ada di semua konteks dunia kerja, yaitu kompetensi inti, literasi, numerasi, dan karakter. Literasi, numerasi, dan karakter ini ada di semua mata pelajaran, dibutuhkan di semua mata pelajaran, dan juga pada bidang kerja yang katanya nanti anak-anak kita bahkan di masa saat ini saja sudah mulai untuk bergerak pada ruang-ruang yang mereka harus berkolaborasi dengan lintas bidang, dan bahkan bidang pekerjaannya pun juga bisa berpindah-pindah karena cepatnya akselerasi kemajuan teknologi. Jadi apa yang sudah tadinya menjadi hal yang dikerjakan oleh manusia dan rutinitas itu sudah bisa digantikan oleh mesin dan menjadi lebih efektif, dan kita harus mencari ruang-ruang untuk terus belajar, meningkatkan relevansi supaya dalam konteks dunia kerja bisa terus bersaing dengan baik. Dan inilah yang kita ingin lakukan untuk persiapan SDM unggul untuk Indonesia maju. Bapak Ibu yang saya hormati, asesmen nasional dan atau asesmen kompetensi dan termasuk dalamnya asesmen kompetensi minimum ini menyasar kepada bagaimana pendidikan dilakukan secara holistik, yaitu bukan saja dalam konteks kognitif tapi juga karakter atau social emotional. Jadi tidak hanya menyasar pada konteks kognitif saja. Jadi kita ingin lebih holistik dan menggambarkan filosofi pendidikan yang seharusnya terutama yang digagas secara eksplisit dan secara indah oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajat Dewantara. Nah, tujuan dari asesmen pendidikan Bapak Ibu secara konsep adalah untuk meningkatkan mutu. Dan asesmen seharusnya tidak hanya dilakukan untuk memantau atau melakukan judgement penilaian kinerja. Karena yang terlebih penting daripada filosofi asesmen itu adalah bagaimana ia dirancang untuk menghasilkan sebuah informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar. Yang terpenting di sini adalah yang harus dapat meningkatkan hasil belajar murid. Ini yang menjadi tujuan utama kita. Jadi bagaimana dia memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid-murid kita. Asesmen nasional ini adalah sebagai penunjuk arah tujuan dan praktek pembelajaran. Kompetensi dan karakter murid adalah sebagai tujuan. Asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional akan dapat memberi informasi tentang efektivitas sekolah dalam mengembangkan dua kompetensi mendasar, yaitu literasi dan numerasi, serta 6 area karakter profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, bernalar kritis. Ketiga, kreatif. Keempat, mandiri.
kelima bergotong royong, dan keenam berkebinekaan global. Hal ini diharapkan supaya dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konteks ciri-ciri sekolah yang efektif, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif dalam mengembangkan kompetensi dan karakter murid, mulai dari ciri pengajaran yang baik, sampai pada program kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Hal ini diharapkan untuk membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan di semua satuan pendidikan jenjang dasar dan menengah dengan responden siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, ada 3 instrumen di asesmen nasional. Pertama, asesmen kompetensi minimum. Ini mengukur literasi membaca dan matematika murid. Yang kedua, survei karakter yang mengukur disposisi dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Informasi dari survei lingkungan belajar diperlukan untuk merumuskan dan menguji dugaan tentang mengapa sebuah murid di sebuah sekolah tertentu memiliki hasil belajar yang baik atau buruk. Nah, dalam konteks asesmen kompetensi minimum yang menjadi fokus pada guru belajar seri AKM ini, kita menyasar kepada murid-murid yang ada di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nanti ada sejumlah siswa dari sekolah dasar dan SMP dan SMA yang akan dipilih secara acak, jadi tidak semuanya untuk menjadi responden. Lalu kemudian tes dan kuesioner murid diisi secara online dengan kondisi yang terawasi. Yang menjadi fokus pada literasi dan numerasi ini adalah sebuah kompetensi yang sangat mendasar, yaitu bagaimana kita mengukur kemampuan siswa-siswa kita dalam memaknai makna. Jadi it's about meaning making, memproduksi makna dan menerima makna dengan berbagai macam moda. Ada modanya secara tertulis, ada modanya secara audio atau secara visual dan audiovisual, baik itu yang direpresentasikan melalui teks ataupun dengan angka. Dan dengan konteks ini pula, dengan terjadinya lintas mata pelajaran, literasi dan numerasi ada di lintas mata pelajaran, kita juga bisa mendorong terjadinya interdisciplinary dalam proses pendidikan belajar mengajar yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan guru belajar seri AKM ini bertujuan untuk memahami konsep asesmen kompetensi minimum, melawan miskonsepsi, dan mendorong terciptanya pembelajaran yang bermakna. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam rentang waktu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 24 Februari 2021. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk mendukung selenggaranya program AKM seri guru belajar seri AKM ini. Kepada semua narasumber yang berasal dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud, kepada semua yang terlibat di Yayasan Guru Belajar sebagai narasumber kami, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terakhir, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara peluncuran guru belajar seri asesmen kompetensi minimum secara resmi saya buka. Selamat belajar seluruh guru-guru di seluruh Indonesia. Jalan-jalan ke kota Batu Sangkar, elok alamnya, indah kotanya. Teruslah para guru kita belajar demi semua anak didik kita tercinta. Terima kasih, mohon maaf atas salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.